Salam saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabarmu hari ini? Saya percaya semua kita selalu dalam naungannya sehingga sukacita berlimpah dalam hati kita. Jumpa lagi bersama saya, Penatua Esther Atingnale, dalam acara Santapan Rohani Hosana. Pada edisi saat ini, kita akan merefleksikan diri sesuai dengan firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 6 ayat 9 dan ayat 10. Sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita minta pimpinan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, saat ini kami tunduk di hadirat-Mu. Kami boleh mengucap syukur dan membilang terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Kasih-Mu terus membimbing, memimpin, memberkati kami dari waktu ke waktu sampai saat ini. Bapa yang Maha Baik, saatnya kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Karena itu kasihani kami Tuhan, supaya kami layak duduk di sekitar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Galatia pasal 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan sabdanya dalam kehidupan hari lepas hari. Kekasih semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang singkat ini mendorong kita untuk mempelajari 3 hal penting. Hal yang pertama, ada perintah untuk terus berbuat baik bagi sesama. Kenapa Paulus meminta orang percaya untuk berbuat baik? Apakah percaya itu tidak cukup? Jawabnya adalah karena apa yang telah dibuat oleh Kristus itu juga yang harus diteladani dan diikuti oleh setiap orang percaya. Selain itu, dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 17, Yakobus mengingatkan kita bahwa jika kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik, tetapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, teruslah berbuat baik selagi masih ada kesempatan hidup. Hal yang kedua, ada janji bahwa kita akan menuai apa yang telah kita tabur. Saudara-saudaraku, tentu kita percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Ketika kita menabur, kita pasti akan menuai. Itu berarti bahwa jika hari ini kita berbuat baik, maka suatu hari nanti kebaikan itu akan kembali kepada kita. Bahwa tuaian yang sudah Tuhan sediakan jauh lebih besar dari apa yang sudah kita taburkan. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan berhenti berbuat baik. Lakukanlah terus-menerus tanpa berhenti. Sebab dengan perbuatan baik yang kita lakukan akan menjadi sebuah kesaksian yang membawa banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Hal yang ketiga, ada ajakan sekaligus harapan agar perbuatan baik dilakukan bagi kawan seiman. Kenapa harus dilakukan bagi kawan seiman? Tentu kita mengetahui bahwa segala sesuatu mesti dimulai dari dalam, baru keluar kepada orang lain. Kawan seiman pun dapat kita pahami sebagai keluarga dalam kerajaan Allah, atau sesama anggota tubuh Kristus. Sebagai satu tubuh Kristus, bukankah kita patut memperhatikan sesama anggota? Kekasih semua yang diberkati Tuhan,
Setiap perbuatan baik akan diperhitungkan oleh Tuhan. Kita berbuat baik bagi sesama karena kita sudah berada di dalam Kristus. Setiap orang yang telah hidup di dalam Kristus harus melakukan apa yang telah diajarkan dan dilakukan Kristus. Teladan Tuhan harus menjadi gaya hidup orang Kristen. Karena tangan Tuhan sudah terulur menolong kita, maka sesungguhnya kita pun harus terdorong untuk menjadi tangan Tuhan yang terulur untuk menolong sesama, terutama kawan seiman kita. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kembali kami tunduk lagi di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami boleh ada di sekitar firman-Mu. Kami boleh belajar banyak hal untuk senantiasa berbuat baik dalam hidup ini. Kami menyadari bahwa kami jauh dari ketaatan kepada-Mu. Karena itu bantulah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar dalam hidup yang masih Tuhan beri, kami mampu melakukan kebaikan-kebaikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati, inilah akhir dari santapan rohani Hosana saat ini. Semoga renungan singkat saat ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Kita akan jumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Salam.